madrasah swasta yang memang nantinya akan mendapat bantuan BOS tambahan ini ya Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih berhubungan dengan kebijakan. Oke, biar saya jawab ya. Ya. Jadi ini terima kasih nih yang punya pertanyaan ini sangat progresif ya, sangat visioner. Jadi tentu kami tidak mempermasalahkan belanja online, apalagi ini sudah masanya ya, sudah saatnya kita belanja itu sudah bisa dengan mudah pesan order lewat online dan sebagainya. Saya kira sepanjang didukung dengan bukti-bukti pembayaran yang sah, saya kira ini bagus. Misalnya di email itu kan biasanya ada invoice, misalnya kita langganan Zoom, langganan apa gitu ya, beli alat-alat elektronik lewat binika.com dan sebagainya. Itu saya kira kan mesti ada risitnya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira ini tidak ada masalah gitu kan. Dan ini saya kira sesuai dengan perkembangan zaman, dan nanti ke depan kita akan menerapkan model pembayaran yang cashless. Jadi belanja pos mudah-mudahan bisa tahun depan ada piloting, atau tahun depannya lagi itu kebijakan kita mengarah ke cashless. Jadi justru belanja-belanja online itu akan kita dorong madrasah untuk mengarah ke sana. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Ada tambahan Mas Doni atau yang lain Bapak-Bapak? Pak Brurin mungkin? Saya izin menambahkan Pak Kasubdit, terkait hal sebelumnya Mbak Rizka, kami ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, terutama yang pada level Kemenak dan kantor wilayah, bahwa ketika nanti Bapak Ibu itu mengeluarkan surat keterangan madrasah itu masih aktif, sebagaimana formatnya itu ada di lampiran C, itu Bapak Ibu juga harus jeli, karena selain madrasah dengan kriteria di atas yang disebutkan di Juknis, Bapak Ibu juga harus mengantisipasi untuk tidak memberikan atau mencantumkan bagi madrasah yang statusnya itu sudah tutup, tidak aktif, atau beralih menjadi madalah, misalkan seperti itu. Jadi intinya surat keterangan aktif yang Bapak Ibu terbitkan itu, ini teman-teman yang berada di Kemenak dan kantor wilayah ya, itu benar-benar memuat nama-nama madrasah yang memenuhi kriteria gitu ya. Selain kriteria di atas juga statusnya masih tidak tutup gitu, atau dia itu tidak beralih status ke muadalah misalkan. Jadi seperti itu. Jadi tidak serta-merta otomatis nama lembaga yang nama madrasah yang ada di daftar penerima itu kemudian semuanya statusnya aktif atau masih beroperasi atau masih berstatus sebagai madrasah. Jadi perlu kejelian dari Bapak Ibu di tingkat kantor Kementerian Agama dan juga di kantor wilayah. Seperti itu Pak Fakih, atau mohon dikoreksi apabila ada kesalahan Pak Fakih. Terima kasih. Boleh tambah Mas Doni? Silakan. Iya Mbak. Ini Mbak, mungkin ini lebih ke ini ya, ke Kemenak Kabupaten atau Kemenak Provinsi. Untuk informasi aja, jadi di portal BOS itu Kemenak Kabupaten dan Kemenak Provinsi bisa memantau madrasah-madrasah yang ada di wilayahnya atau di kabupatennya. Nah, juga bisa mendownload listnya dari aplikasi portal BOS. Jadi itu bisa dijadikan dasar informasi bahwa nanti yang akan dimasukkan ke dalam list itu adalah yang sudah terdaftar di sana. Mungkin seperti itu aja untuk membantu memonitor juga. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Mas Agung. Mungkin ada tambahan lain, kalau tidak ada, saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga tidak kalah pentingnya terkait dengan dana afirmasi. Di sini di YouTube ada pertanyaan, mau nanya
kan ada dana afirmasi. Apakah dana afirmasi itu bisa digunakan atau tidak? Kemudian sekalian ini biar tidak terputus infonya, kalau kita belanja kebutuhan madrasah, yang bantuan ini dikenakan pajak atau tidak? Mohon bantuannya untuk menjawab ini, mungkin Pak Bruri bisa jawab atau Pak Fasih. Yang soal pertama tadi, bantuan afirmasi bisa digunakan apa tidak? Maksudnya gimana, Mbak? Iya, jadi ini pertanyaannya memang seperti ini, Bapak. Mau nanya, kan ada dana afirmasi, itu bisa digunakan atau tidak? Gitu. Oh ya, ya bisa lah. Kan jadi gini, jadi untuk BOS BA Bun ini, kita menetapkan kebijakan afirmasi. Jadi tidak hanya untuk dasar alokasi penerimaan dana BOS itu tidak hanya didasarkan pada indeks jumlah peserta didik saja, tapi juga kita memberikan afirmasi yang kecil kita kuatkan gitu kan, kita afirmasi lebih besar, tapi yang besar harus logowo, yang sudah besar, yang selama ini sudah siswanya banyak mendapatkan dana BOS yang lebih besar, sehingga juga harus logowo untuk mengikhlaskan dana BOS ini kita afirmasi kepada madrasah yang kecil, tapi kebutuhannya sebenarnya nggak jauh beda. Gitu. Nah, kalau sudah ada penetapan alokasi ya udah pasti itu harus dibelanjakan semuanya oleh madrasah sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, terkait dengan ini kami ingatkan kepada teman-teman madrasah agar harus lebih smart ya untuk membelanjakan dana BOS BA Bun ini, mengingat waktu yang sangat terbatas, sehingga ini harus ada mitigasi resiko terlambat belanja dan sebagainya. Saya kira ini harus ada timeline yang bagus di rencana penggunaan ini, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang membiayai hal-hal misalnya kegiatan nggak mungkin dilakukan di era pandemi. Maka yang bisa kita lakukan adalah membelanjakan sesuatu yang bisa gampang dilakukan, misalnya di Juknis sudah kita sampaikan, misalnya beli laptop atau beli komputer atau bangun tempat cuci tangan misalnya. Itu kan saya kira dalam 1 minggu 2 minggu mungkin bisa lah kita gunakan untuk itu gitu. Atau beli apa gitu yang untuk sanitasi atau untuk cuci tangan dan sebagainya. Ini saya kira harus mulai sekarang dipikirkan penggunanya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman madrasah ini nggak usah khawatir. Kami akan mempermudah proses pencairan ini di bank penyalur. Jadi nanti Bapak Ibu setelah melengkapi seluruh persyaratan yang ada, itu nanti semua di print semua, termasuk tanda bukti upload dokumen, nanti dibawa ke bank penyalur terdekat. So dengan janji bank itu sebenarnya mulai minggu ini sudah bisa, tapi nanti coba dikomunikasikan dengan bank setempat, membawa persyaratan yang ada, nanti semua akan dilayani di sana. Tapi sekali lagi kami mohon betul nanti kalau ke bank teman-teman madrasah harus mematuhi protokol kesehatan ya, karena ini saat ini sedang sensitif isu tentang kerumunan dan sebagainya, sehingga ini kita harus bisa menjadi pionir dan juga kita harus mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker itu harus. Jangan sampai nanti ada kasus, ada informasi di lapangan menyalurkan atau mencairkan dana BOS di bank tapi madrasah tidak pakai masker dan sebagainya. Itu saya kira Mbak Rizka sudah menjawab ya? Iya Pak. Kasih Pak. Kemudian ini terkait teknis Pak, mungkin bisa dibantu Mas Agung jawabnya. Soalnya suara saya kedengaran Pak. Soalnya barusan katanya suara saya kurang keras. Udah Mbak, ya. Udah Mbak, lebih keras ya. Oke. Untuk persyaratan BOS yang diunggah berupa file JPG
JPG atau PDF? Terus ukuran maksimalnya berapa? Itu yang pertama. Oke, Mbak. Saya jawab ya. Ya. Jadi memang kemarin saya konfirmasi ke tim juga, di Juknis memang disampaikan bisa JPG, PNG, sama PDF. Nah, di sistem itu untuk membuat seragam kita batasi PDF, Mbak. Sekarang PDF, seluruh file PDF, kemudian ukuran maksimal 2 mega. Sudah confirm. Itu Mbak, kira-kira harus PDF dan 2 mega ukurannya. Ya, makasih Mas. Iya. Ya. Kemudian untuk ini, setelah melakukan pencetakan tanda terima, apakah kami langsung ke bank atau nunggu verifikasi dari pusat terlebih dahulu? Jadi terkait dengan pencairan, alur pencairan setelah ada tanda terima pencetakan. Mohon bantuan menjawab. Izin menjawab, Mbak, mungkin betul sekali. Kalau dari Juknis sebenarnya sudah dijelaskan, jika persyaratan semua sudah lengkap, kemudian bukti tanda upload sudah dicetak, itu dan dipastikan ya sudah benar semua, itu bisa langsung ke bank dengan membawa persyaratan plus bukti cetak, bukti upload tadi. Nah, itu sudah bisa mencairkan seperti itu. Dan jangan lupa dibawa dokumen aslinya juga. Ya, terima kasih. Jawabannya saya rasa udah jelas di situ karena mungkin sudah ada di Juknisnya ya, cuman mungkin ada beberapa yang miss untuk membaca. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nomor rekening BOS sudah mengalami beberapa kali penggantian dan nomor rekening yang ditampilkan adalah nomor lama. Mengapa bukan nomor terupdate yang dipakai saat ini saja? Mungkin Mas Agung lagi ya? Oke, saya Mbak. Oh ya, silakan. Mencoba jawab. Jadi untuk rekening yang tampil sekarang adalah rekening baru, Pak. Rekening baru yang dibuatkan oleh BRI. Jadi mungkin kalau ada kasus rekening lama itu harusnya ya ada sih, atau memang ini ya rekening dari emis. Tapi mungkin kalau ada kejadian seperti itu bisa dilaporkan saja NSM dan nama madrasahnya dan nomor rekening yang tertera di portal BOS seperti apa ini. Atau mungkin efek kemarin ada duplikasi nomor NSM dan nomor rekening. Mungkin nanti untuk proses pengecekan lebih lanjut bisa dilaporkan NSM dan nama madrasahnya. Seperti itu. Di help desk gitu ya Bapak ya? Tambahan Mbak Rizka. Iya Pak. Jadi gini Bapak Ibu semua, saat ini memang kami meng-create akun atau rekening baru, rekening BRI semua itu biru dan itu tidak ada biaya administrasi. Jadi teman-teman madrasah tidak ada potongan biaya administrasi, rekeningnya sama. Dan ini nanti akan kita gunakan sampai ke tahun depan juga akan menggunakan rekening ini. Jadi ini rekening baru yang kita baru buat, makanya nanti perlu diaktifasi gitu. Dan nanti tidak menggunakan rekening yang lama. Terima kasih Mbak Rizka. Sama-sama Bapak. Mungkin bapak-bapak yang lain ada tambahan terkait ini? Ya, terima kasih. Kemudian ini selanjutnya masih terkait dengan nomor rekening. Nomor rekening yang muncul di SPK beda dengan nomor rekening yang biasa digunakan untuk pencairan BOS. Apakah memang seperti ini atau gimana? Ya itu tadi udah terjawab ya Mbak. Jadi kita menggunakan rekening baru ya. Kita menggunakan rekening baru. Jadi yang tertera di PKS
di draft PKS itu adalah nomor rekening yang nanti akan kita salurkan, rekening baru itu, bukan rekening lama. Dan ya, saya kira itu. Baik Pak. Kemudian terkait dengan Juknis. Juknis Bos Pusat itu ada Juknis Bos, ada Juknis Bos Pusat, Juknis Bos Daerah, Juknis Bos yang Babun yang baru. Apakah ini tersambung atau terhubung satu sama lainnya? Karena misalnya ada pembelian laptop yang hanya 1 unit dalam setahun. Ya, gini, kalau yang bersumber dari BA-Bun ini kan berarti kita ngikuti dengan Juknis yang sekarang. Jadi untuk pembelian laptop misalnya kita tidak akan batasi. Karena apalagi saat pandemi seperti ini, semua pihak butuh laptop, guru juga butuh laptop. Kalau memang madrasah punya uang, punya anggaran, kebutuhannya sudah terpenuhi semua, mau beli laptop silahkan. Itu nggak ada masalah, asal ini menjadi aset madrasah, nanti akan dikelola oleh madrasah menjadi aset madrasah. Guru-guru mau dibelikan laptop silahkan, dan saya kira dengan kondisi saat ini kan guru-guru juga saya kira sangat butuh alat itu gitu kan. Meskipun nanti sudah tidak pandemi pun saya kira guru-guru juga perlu dibekali dengan laptop dan sebagainya. Tapi dengan catatan menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada. Jika tersedia anggaran, silakan. Tidak ada pembatasan melalui yang ini ya, anggaran yang BA-Bun ini kita berikan relaksasi untuk penggunaan dana BOS sesuai dengan kebutuhan. Nggak ada pembatasan misalnya tentang jumlah laptop yang dibeli harus berapa dan sebagainya. Itu Mbak Rizka. Baik Pak, terima kasih. Untuk laporannya itu cukup untuk Kemenak kabupaten kota atau sama juga online-nya ke pusat ya Pak? Begini, kalau untuk laporan sesuai dengan yang ada di Yang Juknis tambahan itu, Pak. Ya. Nanti untuk laporan itu nanti diupload di portal. Cuma ini satu lembar aja, satu lembar yang laporan pertanggungjawaban itu. Nah, nanti yang arsip-arsip kwitansi dan sebagainya itu kan nanti disimpan di madrasah. Itu yang nanti akan mempertanggungjawabkan kalau ada audit, ada pemeriksaan adalah pihak madrasah. Jadi yang dilaporkan ke kami cukup satu lembar laporan itu. Nanti kalau mau ditambah, tapi di scan aja, nggak usah hard copy. Jadi sekali lagi kami sampaikan tidak usah ngirim hard copy ke pusat laporannya itu. Cukup di scan, nanti diupload melalui portal yang disediakan, sudah nanti kami akan sudah tahu. Nah, yang paling bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan belanja Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu di lapangan nanti ketika ada pemeriksaan dan sebagainya, tunjukkan bahwa ini ada risitnya, ada kwitansinya dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Ina untuk pertanyaan selanjutnya. Mbak Ina silakan. Sebelum ini gini Mbak Ina, Mbak Rizka, Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan layanan Madrasah Digital Care. Ini layanan helpdesk, layanan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk bertanya apa saja, terutama terkait dengan pengelolaan dana BOS BA-Bun ini. Silahkan bertanya. Di situ ada menu live chat ya, live agent, chat dengan live agent. Nanti Mbak Ina mungkin bisa di-share caranya gimana. Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa gunakan fitur itu. Insya Allah itu 7 hari non-stop akan ada layanan dari jam 7:30 ya Mbak Ina ya, 7:30 sampai jam 10 malam. Itu akan ada bisa dari jam 8 pagi Pak, 8 pagi sampai 10 malam. Jam 8 pagi sampai jam 10 malam itu nanti kami sudah siapkan live agent yang akan melayani pertanyaan Bapak Ibu semua. Cuma hanya nanti kalau ada pertanyaan
perlu dikoordinasi lebih lanjut, mungkin ada jeda waktu, tapi insya Allah semua pertanyaan, semua layanan akan dibantu untuk dijawab semua. Ada Sudah kendala ada di tadi. screen ya Pak. Tadi ada pertanyaan, saya lihat di YouTube itu ada pertanyaan, kalau misalnya pihak bank nanti lelet gimana? Silahkan diadukan. Silakan diadukan ke kami melalui chat ini. Di situ kan juga ada pengaduan juga ya. Atau langsung di chat di ke live agent juga bisa. Nanti akan kami identifikasi. Kami akan segera koordinasikan dengan BRI Pusat. Nanti akan kita ada. Tapi mohon dijelaskan. Misalnya ada pengaduan, misalnya kami mau mencairkan di bank A itu enggak bisa. Nah, di situ harus jelas banknya bank apa, di daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana, provinsi mana, itu harus jelas. Terus madrasahnya apa. Jadi biar kami bisa menindaklanjutinya dengan cepat dan dengan jelas juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rizka, Pak Fakih jawabannya. Terima kasih Mbak Rizka, saya ambil alih ya. Jadi ini juga mungkin ada yang mau ditambahkan ya soal tadi belanja online itu ya Pak Fakih. Kalau tadi kan memang belanja online kan ada invoice yang di dalam aplikasi. Tapi kan sebenarnya nanti ketika barang itu dikirim, kan kita bisa minta invoice yang fisik juga dari tokonya itu ya. Nanti mungkin bisa tetap disertakan itu, dikasih tanda tangan, dikasih stempel toko seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian banyak sekali nih pertanyaan soal rekening ya. Jadi ini tuh rekeningnya adalah rekening baru yang dibuatkan dari pusat ke BRI. Sehingga memang tidak akan sama dengan rekening yang sudah digunakan sebelumnya. Dan juga banknya bisa jadi berbeda. Misalkan dulu rekening bos regulernya pakai Bank Mandiri atau pakai BJB yang di Jawa Barat misalkan ya. Memang ini dibikinkannya dengan menggunakan BRI. Jadi itu rekening baru dan silahkan diaktifasi terlebih dahulu. Nah, ada pertanyaan juga nih, mungkin ya mungkin bisa dibantu dijawab Mas Doni atau Pak Fakih. Karena ini aktivasi rekening baru kan tidak bisa diambil semua Pak uangnya. Nah, seperti itu bagaimana? Ini ada pertanyaan nih Pak. Monggo silahkan dijawab. Gimana nggak bisa diambil semua? Bisa lah. Iya, karena bisa ya Pak. BRI bisa, itu minimal bisa ditinggalkan berapa Pak ya? 10.000 aja? Atau enggak ada, gimana ya? ada. Jadi di komitmen kami dengan Okay. BRI itu bisa diambil semua. Jadi nggak ada biaya administrasi dan sebagainya. Kalau misalnya ada yang tidak seperti itu bisa diadukan ke kami. Karena di apa namanya di PKS yang kita tanda tangani semua ini bisa diambil semua. Nanti Pak Brudi mungkin bisa dijelaskan soal ini, nanti bisa dikoordinasikan dengan BRI juga agar pemahaman teman-teman BRI di bawah juga sama. Terima kasih Mbak Ina. Ya, makasih Pak. Jadi itu ya Bapak Ibu yang mempertanyakan soal jumlah dana bisa diambil semua, khusus untuk rekening dana BOS ini bisa diambil semua, tidak perlu ada yang ditinggalkan saldonya. Nah, kemudian apakah bank penyalur harus BRI cabang atau BRI unit? Jadi itu kalau saya tidak salah pengertian Pak Bruri, monggo ditambahkan kalau kurang tepat ya. Itu kantor cabangnya kan sudah ditentukan ya ketika mengakses aplikasi itu nanti dapat nomor rekening sekaligus kantor cabangnya gitu ya Pak Bruri. Mas Doni Gimana, Mbak? mungkin bisa bantu Maaf, Mbak. jawab Mas. Ini ya nggak apa-apa Pak Bruri, itu pada pertanyaan. Ini bank penyalur BRI-nya ini harus cabang atau bisa unit seperti itu? Itu seluruh unit bisa Mbak, di unit BRI. Nah, terus juga untuk terkait nomor rekening yang lama itu memang khusus untuk Aceh kita bedakan. Jadi perlu diinformasikan lagi bahwa selain Provinsi Aceh itu kita bukakan rekening baru, rekening BRI. Nah, kalau untuk Aceh itu menggunakan rekening yang sudah ada, karena di Aceh itu kan tidak ada bank konvensional, Mbak. Oh ya, siap-siap Mas.
Ya, Mas, berarti ini aktivasinya itu udah ditentukan otomatis di portal itu nggak ya? Kan ketika mengakses portal itu kan ada nomor rekeningnya tuh. Nah, itu udah langsung di cabang tertentu atau ini madrasah bisa datang ke BRI terdekat saja? Kalau informasi dari pihak bank dari Mas Riza itu bisa di unit manapun bisa, Mbak. Oke. Jadi yang terdekat dari lokasi madrasah saja Bapak Ibu ya. Yang penting udah mengakses ke portal BOS, sudah dapat nomor rekeningnya, sudah mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian datang ke BRI, dan juga sambil membawa dokumen-dokumen asli yang tadi udah diupload di portal BOS ya Bapak Ibu ya. Silahkan datang ke yang terdekat aja. Kalau memang masih ada kendala seperti nomor rekening belum keluar atau wilayah cabangnya tidak sesuai dengan alamat madrasahnya, tadi sudah dijelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan proses verifikasi ulang sehingga mungkin perlu dicoba lagi beberapa saat ke depan ya, perkiraannya 1 sampai 2 hari gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Ini Pak, pertanyaannya Pak, untuk belanja dengan dana BOS tambahan ini, apakah dikenain pajak atau tidak? Monggo yang bisa menjawab, Mas Doni. Pak Fakih, silahkan. Ya. Jadi sebenarnya ketentuan tentang pajak itu tidak beda dengan BOS yang lain. Jadi ketentuan perpajakan sama dengan ketentuan yang ada di BOS reguler yang lain. Di Juknis sebelumnya itu berarti masih sama. Iya Pak, terima kasih Pak jawabannya. Semoga bisa menjawab ya soal pertanyaan yang pajak-pajak itu tadi. Kemudian kalau untuk belanja yang di atas 10 juta, apakah ketentuan pajaknya juga sama dengan pembelanjaan dengan menggunakan BOS reguler, Pak Fakih? Maaf Mbak, agak putus-putus. Gimana Mbak? Untuk pembelanjaan di atas 10 juta, apakah ketentuan pajaknya sama seperti pembelanjaan dengan menggunakan BOS reguler? Sama ya? Jadi ketentuan-ketentuan tentang pajak dan sebagainya itu tidak beda antara ketentuan di BOS PA-Bun ini dengan BOS reguler, sama. Ya. Dan juga ketentuan-ketentuan keuangan yang lain itu sama. Kecuali yang membedakan adalah di ruang lingkup penggunaan tadi, di ruang lingkup penggunaan dana dan di dasar penetapan alokasi anggaran yang kita tidak hanya berbasis indeks peserta didik, tapi juga afirmasi tadi. Itu aja. Selain itu sebenarnya secara prinsip sama antara pengelolaan BOS reguler dengan BOS PA-Bun ini. Ya, kemudian nih Pak, sekalian Pak masih ada soal itu juga ya nih. Ada aturan pembelian laptop hanya 1 unit dalam 1 tahun. Ini bagaimana ya Pak? Pertanyaannya seperti itu aja Pak Fakih. Ya, kalau di PA-Bun ini, di Juknis PA-Bun ini, itu tidak kami itu kita anulir berdasarkan yang sumber PA-Bun ini ya. Jadi itu harus bisa sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak harus ada pembatasan 1 atau apa enggak. Untuk beli laptop ya, untuk beli laptop, PC atau hal-hal yang mendukung pembelajaran digital itu sepanjang madrasah punya anggaran tersedia itu silakan aja sesuai dengan kebutuhan. Tapi ya nanti akan mempertanggungjawabkan jumlah dan sebagainya ini tentu madrasah sendiri. Jangan sampai nanti ketika diaudit beli laptopnya 50 misalnya, tapi nggak digunakan. Ini yang jadi temuan. Ini nggak boleh. Jadi kalau beli 50 juga ya harus digunakan, harus berfungsi semua. Itu baru boleh. Juga untuk langganan internet. Langganan internet ini kita tidak membatasi langganan internet berapa, sesuai dengan kebutuhan.
Kalau kebutuhannya berapa, silakan. Yang tahu kebutuhan itu adalah Bapak Ibu semua di madrasah. Tapi ya sepanjang tersedia anggaran yang ada tadi. Prinsipnya pokoknya yang penting sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi betul-betul berfungsi. Jangan sampai tadi misalnya beli laptop tapi setelah pas diaudit ternyata laptopnya masih dibungkus di kardus semua. Kebanyakan belinya enggak dimanfaatkan. Ini yang nggak boleh. Ini jadi temuan ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fakih. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak dibatasi, tapi yang penting sesuai dengan kebutuhan dan juga digunakan sebagai dan benar-benar digunakan gitu ya, dananya digunakan dengan baik gitu. Nah, mungkin ini karena udah 1,5 jam pertama, mungkin ini perlu saya review sedikit ya apa yang sudah kita diskusikan dari pukul 9 pagi tadi. Jadi Bapak Ibu tadi sudah di awal sesi tanya jawab ini sudah dijelaskan bagaimana cara mengisi formulir pencairan. Nah, nanti rencananya dokumennya itu akan kami share melalui portal bos.kemenak.go.id dan juga Madrasah Reform. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa mengakses ke sana, tapi ya tidak sesaat setelah acara ini ya Bapak Ibu, mungkin jeda waktu dulu. Nanti kalau belum ada coba diakses lagi, nanti tapi rencananya pada hari ini akan diunggah bagaimana cara pengisian format dokumen-dokumen yang ada. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan atau pengaduan, Bapak Ibu bisa menghubungi Madrasah Digital Care dengan kontak center yang saat ini tampil di layar kaca ini ya, saya share screen ini. Nah, kemudian kalau ada permintaan pengulangan kembali penjelasan dan juga summary dari dialog di pagi hari ini, kami mohon maaf, kami tidak bisa mengulang pertanyaan yang sama, sehingga nanti silahkan Bapak Ibu ketika sesi acaranya ini udah selesai, barangkali mau direview ulang, silahkan diakses di YouTube Madrasah Reform, apa-apa saja pertanyaannya, seperti materai 10.000, itu kami tadi sudah menjawab, kemudian bagaimana cara pengisian RKAM, kami sudah menjawab juga. Kemudian terkait rekening atau gagal login, itu juga sudah dijawab di awal sesi, jadi nanti mohon berkenan untuk melihat kembali. Kemudian ada pertanyaan nih Pak Fakih, Mas Doni, terkait untuk RA ini dapat dana tambahan atau tidak? Mohon penjelasannya seperti apa? Ya, untuk RA kami mohon maaf banget dengan para kepala RA. Untuk bos BA-Bun ini belum mendapatkan alokasi, tapi kabar gembiranya untuk tahun depan insya Allah RA ini unit cost-nya kembali naik seperti semula, yaitu 600.000 per siswa. Jadi insya Allah mulai tahun depan 2021 akan seperti rencana semula, yang dulu naik dari 300 naik menjadi 600. Nah, ini tahun depan insya Allah tidak ada pengurangan, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung operasional di RA. Tapi untuk bos tambahan ini kami mohon maaf belum ada alokasi untuk RA. Terima kasih. Ya, makasih Pak Fakih. Dan kemudian ini masih terkait dengan jumlah dana yang didapatkan ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke live agent kami juga dan termasuk ke Q&A pagi hari ini. Apakah dana bos tambahan ini berbeda dengan kekurangan pencairan bos reguler? Jadi ada beberapa madrasah yang menyampaikan bahwa bos regulernya tahap 2, jumlah dana yang diterima belum sesuai dengan jumlah siswa, atau ada yang belum menerima, tapi kemudian di dana bos tambahan ini mereka mendapatkan. Nah, ini apakah beda atau sama, ataukah yang kekurangan di bos reguler kemarin masih bisa keluar atau tidak, seperti itu? Monggo silahkan Mas Doni atau Pak Fakih. Ya gini Mbak, saya coba
tadi dari awal belum dijelaskan. Jadi Bapak Ibu semua, kami untuk dasar penetapan alokasi anggaran itu kita menggunakan basis data EMIS ya. Kita menggunakan basis data EMIS per 30 Juni 2020. Ini EMIS yang versi online ya. Kita tarik data dari sana. Nah, jadi kemarin ada beberapa madrasah yang mengadu jumlah siswanya tidak sesuai dan sebagainya. Jadi saya kira ini menjadi pembelajaran kita semua agar ke depan semua pihak harus mengupdate datanya. Jadi kalau tidak diupdate datanya nanti tentu banyak implikasinya. Implikasinya bisa nanti tidak mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya. Jadi ini saya kira pembelajaran yang baik. Insya Allah ini EMIS kita juga sedang kita revitalisasi. Insya Allah awal tahun depan itu sudah ada sistem pendataan EMIS yang lebih baru, lebih bagus lagi. Sehingga mudah-mudahan masalah-masalah seperti ini akan bisa kita mitigasi dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Terima kasih Mbak Ina. Mungkin Mas Doni, Mas Rudi, Pak Zul, ditambahkan, kami silakan. Silahkan Bapak-Bapak yang lain ada yang mau ditambahkan nggak Pak terkait ini Pak, jumlah dana yang belum sesuai atau kekurangan dana BOS reguler. Ya, Mas jadi Doni. Mohon izin Mbak Ina. Oh Pak Zulkifli, silahkan Pak. Ya silahkan Pak. Jadi pertanyaan ini sebenarnya lebih kepada menanyakan apakah ya tambahan 100.000 ini bagian daripada kekurangan yang reguler atau BOS tambahan atau di luar dari itu. Sebenarnya kuncinya di situ. Kalau melihat dari juknis BOS ini bahwa sesungguhnya itu bukan bagian dari kekurangan BOS reguler karena ini adalah BOS tambahan dan BOS tambahan itu diprioritaskan untuk penanganan COVID. Jadi pembelajaran jarak jauh. Jadi juknis ini sudah jelas menjelaskan di dalam uraiannya dari awal sampai dengan akhir bahwa BOS tambahan ini adalah alokasi yang ditujukan untuk kebutuhan madrasah dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi bukan kekurangan dari BOS reguler. Kira itu tambahan saya. Ya, terima kasih Pak jawabannya ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, ini tidak ada hubungannya dengan dana BOS reguler yang belum diterima sebelumnya ya, atau kekurangannya dan lain sebagainya. Kemudian datanya merujuk pada data EMIS Juni 2020, sehingga kalau ada terjadi perbedaan jumlah dengan siswa yang saat ini ada, ya karena memang data yang digunakan itu EMIS 2020. Kalau tetap masih ada perbedaan juga, ini ke depan Kementerian Agama, Direktorat KSKK Madrasah terus melakukan perbaikan data sehingga bisa sinkron ke depannya, begitu ya Bapak Ibu ya, mohon dukungannya. Dan intinya besaran dana BOS yang diterima saat ini itu tidak bisa direvisi ya, jadi tidak bisa diajukan perubahan gitu, misalkan berbeda atau lain sebagainya, belum bisa demikian. Nah kemudian ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih, Pak Fakih, Mas Doni atau bapak-bapak yang lain ya. Bagaimana jika madrasah menolak menggunakan dana BOS tambahan ini? Apakah bisa? Dan kalau memang bisa, apa syaratnya? Tentu itu hak madrasah ya. Kalau ada madrasah yang menolak, maka nanti kan Kemenak nanti akan melaporkan, mendata, dan nanti akan kami mintakan Kemenak setempat dikoordinir oleh Kanwil, nanti akan melaporkan hal ini ke pusat. Nah, kalau itu bisa dilakukan sebelum 31 Desember masih memungkinkan, maka ini nanti bisa kita mungkinkan untuk misalnya kemarin ada beberapa madrasah yang siswanya kurang dan sebagainya misalnya ya, itu bisa kita pertimbangkan, tapi dengan catatan sebelum
bukan jangan 31 Desember, sebelum 20 Desember itu kalau sudah ada datanya itu kita mungkinkan untuk nanti kita remapping lagi untuk kita berikan kepada madrasah yang memang membutuhkan. Jadi prinsipnya boleh menolak. Ini adalah hak dari madrasah mau menerima atau mau menolak. Tapi mohon madrasah-madrasah yang menolak segera lapor ke Kemenak dan nanti dan nanti Kemenak akan melaporkan ke Kanwil dan ke pusat. Itu Mbak Ina. Ya, Pak Fakih, apakah itu artinya juga untuk madrasah? Kalau untuk sekarang masih dari madrasah, Pak. Masih dari madrasah. Kita belum. Ya, oke, makasih. Ya, oke. Nah, Mas Agung sekalian nih, Mas ada pertanyaan nih. Bagaimana kalau tidak bisa mendownload dokumen surat perjanjian? Pertanyaannya cuma gitu nih, Mas. Kira-kira apa ya yang menjadi sebab dan bagaimana cara mengatasinya ya, Mas? Oke, saya mungkin di nama kepala sekolah itu bisa di-download ya. Nanti jadi pastiin koneksinya aman. Kemudian yang kedua, kenapa tidak bisa download? Karena di situ nggak dikasih kenapanya ya. Kalau kemungkinan sih belum diisi nomornya, jadi nomor itu wajib diisi. Jadi kalau nomor tidak diisi, itu nggak bisa di-download. Ada informasi notifikasi warna merah. Gitu. Kemungkinan itu sih, ya. Karena meskipun NSM-nya masih, nomor rekeningnya masih belum dapat, itu juga udah bisa download. Ya. Oh, jadi tadi mendownload surat perjanjian ini nggak ada hubungannya sama, ya? Mas Agung? Ada yang mau ditambahkan, Mas? Putus-putus, Mas. Ya, Pak Najib. Ya, jadi itu aja sih, Pak. Jadi, tapi di PKS itu tertera nomor rekening, jadi pastiin nomor rekening sudah muncul di form untuk download PKS. Oke. Iya, Mbak, nomor surat, Mbak. Kalau di PKS itu nomor surat, Mbak. Kadang belum diisi, jadi belum bisa di-download. Oke. Ya, itu Bapak Ibu ya, kemungkinan tidak bisa di-download karena ngisinya belum lengkap gitu ya. Jadi ya tolong dilengkapi dulu, nanti seharusnya kalau sudah lengkap ya otomatis bisa di-download begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih soal kebijakan lagi nih. Pak Fakih, Mas Doni, Pak Zul, Pak Bruri, monggo bisa dibantu dijawab ya. Yang pertama, ada 2 pertanyaan nih. Penerimaan bagaimana jika madrasah belum memiliki nomor NPSN? Apakah bisa menerima dana BOS tambahan? Begitu. Kemudian yang kedua, madrasah belum mengusulkan dan belum mendapatkan dana BOS periode Januari sampai dengan Juni, tapi sebetulnya sudah beroperasi lebih dari 1 tahun. Apakah itu tetap tidak bisa mendapatkan dana BOS? Seperti itu. Bapak-bapak, monggo yang bisa merespon. Pak Fakih. Kalau di Juknis kita memang ini kan sebenarnya ini kan bos tambahan ini kan sebenarnya ada sejarahnya kan. Ini kan dulu sempat bos Bapak Ibu semua itu kan dikurangi 100.000. Itu artinya madrasah Bapak Ibu itu sudah mendapatkan, kalau MI sudah mendapatkan 800, awalnya kan 900.000 per siswa per tahun. Kemudian kita kurangi 100.000 kan gitu. Nah, ini kita kembalikan kan gitu. Sebenarnya sejarahnya kan itu. Kita kembalikan, tapi beberapa madrasah karena ada kebijakan afirmasi ini malah kita kembalikan lebih gitu kan. Jadi kita kembalikan lebih. Nah, berangkat dari filosofi ini tentu kalau ada madrasah yang kekurangan sama sekali belum pernah mendapatkan dana BOS, kemudian apakah bisa dapat ini? Ya tentu secara norma ini nggak bisa gitu. Tapi nanti madrasah yang seperti itu silakan diadukan ke kami, silakan diajukan gitu ya. Nanti akan kami verifikasi. Setidaknya nanti di tahun depan itu akan kami cek lagi. Kita akan, kalau memang sama sekali belum pernah mendapat, ya nanti akan kita berikan sepanjang
ada di data emis. Kami khawatir madrasah seperti ini itu tidak terdata di emis. Nah, kalau tidak terdata di emis ya tentu kami tidak bisa memberikan alokasi. Karena ke depan itu semua ada berbasis emis. Jadi kalau madrasah yang nggak mengupdate emis secara baik, tentu akan banyak kesulitan untuk mengakses bantuan-bantuan yang ada. Terima kasih Mbak Ina. Ya Pak, terima kasih Pak jawabannya Pak. Nah, ini ada pertanyaan teknis pencairan ya. SPK itu yang tanda tangan harus kepala madrasah atau boleh diwakili yang lainnya karena kepala madrasah saat ini sedang tidak ada di tempat gitu Pak. SPK ya, tidak boleh, ya. harus kepala madrasah. Harus kepala madrasah, tidak boleh diwakili. Meskipun ya, pakai surat kuasa nggak bisa ya Pak? Enggak, kalau SPK nggak boleh. SPK harus kepala madrasah. Kalau surat tugas, asal ada surat tugas pun juga harus ditandatangani oleh kepala madrasah. Jadi itu mutlak, dan kepala madrasah kan harus standby di kantor atau ya dia secara administrasi kan tetap harus bertanggung jawab. Nggak bisa diwakili oleh yang lain. Kalaupun misalnya kepala madrasah ini melaksanakan tugas ke luar negeri misalnya, ya tentu kan ada mekanisme lain mungkin. Ya. Dan maksudnya sekarang juga serba digital ya, itu kan bisa di-download di mana aja SPK-nya itu tadi, asalkan datanya udah terisi, maka bisa di-download, di-print, kemudian ditempelin materai, ditanda tangan, dan kemudian di-scan dan dikirim lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memanfaatkan teknologi aja ya, yang tanda tangan harus kepala madrasah. Oke, kemudian nih Pak, ada yang nanya tadi tuh Pak, kode pembebanan. Kode pembebanan nih Mas Agung, maaf apakah itu juga udah otomatis muncul ya? Ini kalau nggak salah ini adanya di SPK ini. Di surat perjanjiannya nih, Mas Agung, Pak Najib bisa dibantu jawab. Ada itu di bagian mana itu ada kode pembebanan, apakah ini juga otomatis sudah muncul ya? Oke, kemarin ada instruksi dari Mas Buri, Mas Doni ya. Jadi di SPK itu kalau kita lihat di download itu sudah nggak ada di kode pembayarannya, langsung muncul tapi sudah otomatis gitu maksudnya. Oke, jadi udah Coba otomatis dilihat juga aja ya. di BPS-nya ya, itu harusnya sudah otomatis. Ya, silahkan dicoba dulu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang belum dicoba ini, tapi kemudian udah muncul pertanyaan. Silahkan dicoba dulu ya Bapak Ibu ya. Diikuti alurnya, itu alurnya juga udah kita share di portal bos.kemenak.go.id. Ada itu alur pencairan, kemudian panduan penggunaan portal, kemudian ada lagi juknisnya, sehingga bisa ikuti ya, nanti akan mengarahkan ke situ. Jadi kadang-kadang belum dicoba tapi udah nanya misalkan kayak nomor rekeningnya itu berapa atau dan lain sebagainya, padahal nanti itu bisa muncul otomatis. Jadi diakses aja dulu gitu ya. Gitu sih. Terus Mbak Ina, maaf ya? izin satu lagi, itu ada beberapa chat yang masih tanya nomor WA atau nomor kontak ininya, katanya nggak jelas itu Mbak. Oh gitu? Iya. Oh mungkin ya. Yang untuk nomor Di WA-nya Zoom ya. bisa di. Nih kalau ini saya Zoom bergerak nggak nih Mbak Rizka? Enggak. Layarnya bergerak nggak? Enggak. Sebentar. Nunggu biasanya. Coba di Zoom lagi Mbak. Nih. Kalau di gitu YouTube-nya nggak bergerak. Oke, kalau gitu tempat saya bergerak. Di tempat Pak Fakih bergerak, Pak? Ya, nomornya itu 081147402020 ya Bapak Ibu ya, chat only. Hanya bisa chat saja. Kalau mau masuk lewat lainnya juga bisa, ada di website mrc.kemenak.go.id dan madrasahreform.kemenak.go.id atau lewat Facebook juga bisa. Di sana masukin lewat pesan. Nanti bisa disampaikan di sana. Kemudian
Ada pertanyaan ya, untuk aktivasi rekening apakah sekalian pencairan atau bagaimana? Ya bisa ya, seharusnya ya, ketika hari itu datang aktivasi bisa langsung sambil mencairkan ya, Pak Bruri? Bisa Mbak.